Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom! Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita.
Apapun yang kita alami saat ini, mari serahkan kepada Tuhan. Sebab Dia sumber kedamaian, Dia sumber penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita kami ada di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan yang membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima semua pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari panggil namanya. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Ku mengasihi-Mu. Kami nyatakan, Bapa, segala yang baik dalam hidup ini Tuhan, kami percaya semua datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Allah, Bapa, Putra, dan Roh, ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu.
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Mari angkat suaramu, nyatakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Mari yang percaya angkat suaramu, nyatakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Come on, GBI Persib. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Dengan iman kami nyatakan, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Biar selamanya hanya Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. GBI Persib Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Mari kita mau bersama-sama pelajari lagu ini ya Bapak Ibu Saudara. Come on. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me.
repeat promises to me. Whoa, no, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough. Angkat suaramu, nyatakan, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, 'cause you won't give up on me. Your love is holding on. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Woo! Your love is holding on, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, come on, hey. Mari yang bersuka cita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Shout haleluya. Yang percaya perlindungan Tuhan nyata, tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan
percaya engkau katakan dengan segenap hati. Sungguh. Mari sekali saudara ya. Mari sambil bertepuk tangan semua di atas kepala. Sama-sama, come on. Sungguh. Hey, 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 hey. Sungguh nyata. Hey, 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 hey. Haleluya. Senang hati. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Kami percaya Tuhan bahwa sungguh kasih Tuhan nyata di sepanjang hidup kami. Amin. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama kita sepakat memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Dan kami percaya Tuhan, penuaian itu akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami akan melihat setiap suku, setiap kaum, mereka akan datang menyembah kepada Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, khususnya di era Pentakosta ketiga ini, akan terjadi penuaian yang terbesar dan yang terakhir atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang terus memberikan hikmat atas mereka. Roh takut akan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga setiap mereka mampu mengatasi permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan kami akan melihat bangsa kami akan semakin maju, bangsa kami akan semakin kuat, bangsa kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengurapan yang selalu baru ya Tuhan. Kami percaya kuasa dan otoritas ilahi juga mengalir atas hamba-Mu. Sehingga kemanapun hamba-Mu melayani, ada mujizat boleh terjadi, kemenangan boleh terjadi, dan keselamatan itu juga boleh terjadi ya Tuhan. Engkau memberkati pengembalaan mereka sehingga menjadikan setiap kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan, kesehatan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga besar mereka aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan, generasi Yeremia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kami akan melihat anak-anak muda, mereka akan menjadi future leader. Mereka akan cinta akan Tuhan mati-matian. Mereka dipenuhi Roh Kudus, anak-anak muda yang kuat ya Tuhan. Sehingga terobosan boleh terjadi, revival boleh terjadi ya Tuhan. Kami akan melihat terobosan itu boleh terjadi di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di marketplace, bahkan di pemerintahan yang ada ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum duduk saudara, lihat kanan kirinya, katakan Tuhan dahsyat. Haleluya. Kalau sudah silakan untuk saudara semua. Baik, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Baik, puji Tuhan, di kesempatan hari saudara di Ibadah Raya 5 GBPRJ, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di Ibadah Raya 5 GBPRJ. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan sukacita mereka menyambut? Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, ada di depan saya, ada di sebelah kanan ada. Wow, puji nama Tuhan.
Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan saudara. Selamat datang bagi saudara yang pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR atau dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan multimedia. Kami persilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 9 Maret 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lomoindong. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SA. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult and yang couple service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. UI tiba-tiba ada seorang anak bunuh diri. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun. But if your action can change someone's life. Dalam membangun komunitas rohani yang baik, diperlukan pertumbuhan iman percaya yang sangat mendalam di setiap pribadi, dan saling menguatkan untuk senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan Yesus, seperti kesaksian sebagai berikut ini. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita, dan di sini kami boleh saling mendukung dengan yang lain. Semoga ke depannya di sini saya boleh lebih belajar untuk melayani Tuhan lebih lagi dan juga saling mendoakan dengan yang lainnya.
Saya melihat yang dulunya berdoa sendiri, di dalam sini saling mendoakan, kompak. Yang tadinya saya tidak melayani, saya sekarang melayani, mendapatkan karakter Kristus di dalam pelayanan ini. Mari kita turut serta dalam ibadah WOI dengan tema Growing Up Together yang akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi pada hari Kamis 20 Maret 2025 pukul 10 pagi. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya kami punya Tuhan yang perkasa dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, Tuhan. Mari yang bersyukur kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Perkatakan dengan iman, saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Kami percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya
Apapun keadaan kami Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kau turun tangan. Mari terima, katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Dimanapun kami Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Dan sekali lagi saudara, yuk jadikan sebagai perkataan imanmu, katakan aku percaya. Aku percaya. Amin. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Engkau ajaib Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya Tuhan. Horakamaya syaradadamaya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Horakamaya mari angkat aku katakan, aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkan. Ini perkataan iman kami Tuhan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kami angkat kedua tangan kami katakan, aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Haleluya, kasih kemuliaan yang paling besar, paling tinggi, paling panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan penolong, kami punya Tuhan yang bisa melakukan yang mustahil. Terlebih dari itu Tuhan yang itu adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu dahsyat dalam kehidupan kami ya Bapa. Nggak ada yang kami bisa perkatakan lagi buat Engkau selain puji syukur. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Bapak, tiba saatnya kami ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Berikanlah, ubahlah hati kami sehingga hati kami menjadi hati yang mudah untuk menerima. Jadikan kami hati yang subur sehingga firman-Mu itu boleh berakar dalam kehidupan kami. Dan kami boleh jadi orang Kristen yang benar-benar benar Tuhan. Yang praktekkan firman-Mu Tuhan. Yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bapak, hamba-Mu khusus berdoa untuk firman yang akan dibagikan. Biar sore hari ini seluruh jemaat-Mu
imannya boleh dibangun keluar dari tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya hari ini Kau pengen menguatkan iman kami semua. Kau mau menjawab doa-doa ya Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sebelum saudara duduk. Karena ini ibadah terakhir, boleh kasih tepuk tangan, applause buat teman-teman kita yang melayani, tim musik, tim praise and worship. Terus ya, tim multimedia, usher, greeter, yang mungkin melayani dari pagi ya, yang meriah buat mereka semua. Silakan duduk saudara. Thank you tim praise and worship. Shalom saudara, selamat sore semua. Shalom kurang keras ya, shalom selamat sore semua. Luar biasa. Saudara siap terima firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan pengen nguatin iman kita semua, termasuk saya. Karena mungkin kita merasa keadaan Indonesia sangat tidak jelas. Bukankah begitu kalau saudara sama kayak saya? Jadi jangan anggap saya seperti seorang pembicara atau hamba Tuhan yang imannya kuat sekali, yang gak pernah khawatir, yang gak pernah takut. Tapi tolong anggap saya sama-sama aja kayak saudara, oke? Jadi saya banyak transparan hari ini. Saya juga adalah seorang yang kerja di marketplace, yang kedengarannya marketplace gak baik. Saya juga seorang ayah daripada 2 anak, yang juga sama-sama mungkin kayak bapak-bapak yang ada di sini, mikirin bagaimana kita bisa membiayai keluarga kita sejahtera ya. Jadi saya sama kayak saudara. Nah kalau saudara sama juga kayak saya, mungkin saudara sudah banyak mendengar di media sosial atau di media-media yang ada di Indonesia, hashtag Indonesia gelap, betul? Pernah dengar? Wah, nggak usah senang ya kalau dengar Indonesia gelap. Tapi kita dengar Indonesia gelap ini kebanyakan dari, kalau saya baca di internet, ini adalah dampak daripada kekhawatiran masyarakat khususnya generasi muda terhadap kejadian ekonomi dan politik yang ada. Kemudian ada hashtag juga. Kalau saudara tahu ada hashtag juga kabur aja dulu, pernah dengar? Ya katanya kabur aja dari Indonesia, di luar negeri lebih benar, katanya lebih aman dan segala macam. Saya cuma mau komentar siapa bilang. Ya, saya juga baca newspaper, kalau kita baca Alkitab kita lihat Tuhan Yesus mengubah saudara, air jadi anggur ya. Saya baca newspaper ada yang ubah Pertalite jadi Pertamax saudara. Jangan disebut ya siapa, nanti saya kena apa-apa lagi, betul? Kalau kita baca-baca semuanya makin parah, kedengeran lah ada Telkomsel kenapa, ada sistem yang harusnya ngurusin teks negara sampai keluar begitu banyak duit tapi tidak jadi apa-apa, saya kena imbasnya saudara. Di Tokopedia kan kita harus keluarin faktur pajak dan connect ke Dirjen Pajak connect ke Cortex, semuanya rusak dari situ saudara, sampai kita di company juga kebakaran, saudara. Kita dengar apa lagi? Sritex ya, saudara. Pecat 10.655 karyawan dan sudah dinyatakan bangkrut. Saudara tahu Yamaha Musik sudah tutup pabrik juga, 1.100 karyawan dipecat. Wah ini mungkin saudara bertanya-tanya sampai detik ini pastor apa nih? Kasih tahu kabar-kabar yang jelek semua. Tenang ya saudara. KFC, Kentucky Fried Chicken juga menutup 47 gerainya. Ini saya baca di newspaper. Sanken, saudara tahu Sanken ya? Juga PHK massal di tahun 2025 ini barusan 900 pekerja terdampak. Nah kalau kemarin kita COVID, kita merasa COVID saatnya kita buka toko online. Tapi saya mau kasih tahu e-commerce juga menurun, JDID udah nggak ada, Lazada melakukan pemecatan, Tokopedia pemecatan, Goto pemecatan, TikTok pemecatan, Bukalapak udah nggak beroperasi lagi. Terus salah satu perusahaan teknologi yang kasih makan ikan juga melakukan fraud, tahu? E-fishery. Ya. Terus kalau misalkan kita mau bergantung kepada kripto, saudara ada yang main kripto di sini. Nah, kalau yang main kripto pasti tahu marketnya lagi di bottom. Jadi pertanyaan saya cuma begini sih sebenarnya. Kalau kita merasa segala sesuatu gelap, pegangan kita itu apa? Ya,
Hari ini firman Tuhan berbicara tentang iman, saya beri judul mature faith. Katakan mature faith. Nah saudara, mungkin gelap segala sesuatu, tapi firman Tuhan bertujuan supaya orang Kristen kita menemukan terang sekecil apapun. Karena saya percaya terang sekecil apapun yang namanya iman itu bisa bawa kita berjalan jauh. Katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Firman-Nya berkata, kalau soal iman, do not walk by sight, walk by faith. Jangan berjalan atau menjalani kehidupan karena melihat, tapi jalanilah kehidupan karena percaya. Jadi kalau kita gelap segala sesuatu di depan, kita harus percayanya lebih lagi. That's it. Cuman itu doang. Mungkin kita selama ini cari tempat pegangan. Tempat peganganmu apa? Coba. Apalagi di sini saya lihat banyak yang muda-muda. Peganganmu apa? You ngerasa pengen jadi influencer, emang dikira enak? Oh, kita harus bangun brand. Berapa banyak seminar kita bangun brand, branding segala macam. Apakah semudah itu? Enggak juga. Pegangan kita apa? Kita harus belajar di dalam kehidupan bahwa ada pegangan yang lebih baik daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, murid-murid Yesus selalu dibawa dari satu level iman ke level iman yang lain. Ini saya kutip, jadi khotbah hari ini saya ada kutip dari beberapa 2 minggu lalu kalau nggak salah yang saya bawa di IR 123. Tapi saya kembangkan lagi karena Tuhan pengen berbicara agak berbeda pada akhirnya, saudara. Nah, Yesus bawa murid dari satu level ke level yang berikutnya. Level apa? Level iman. Murid-murid Yesus sama kayak kita semua, betul? Orang-orang yang gak kenal Yesus pada awalnya, orang-orang yang tidak signifikan, orang-orang biasa, betul? Saudara sama saya orang-orang biasa. Tapi mereka ikut Yesus, mereka mulai melihat Yesus bisa melakukan mujizat. Yesus mengusir setan. Yesus bilang terjadi, terjadi, tidak terjadi, ya tidak terjadi. Mereka kaget lihat Yesus berbicara kepada badai. Dan badai itu berhenti, bukan? Dari nggak ada iman, mereka mulai punya iman. Mulai melihat, kayaknya ini seorang rabi ini yang namanya Yesus ini berbeda dari yang lain. Pada kenyataannya Yesus udah setting segala sesuatu. Karena Yesus tahu mereka akan ditinggalkan. Bagaimana caranya mereka akan ditinggalkan, mereka bisa survive kalau mereka nggak punya iman yang luar biasa. Gimana caranya mereka bisa menghadapi penganiayaan yang terjadi di kisah para rasul kalau mereka nggak punya iman yang kokoh. Makanya Yesus bawa murid-murid bukan dengan sembarangan, ada tujuannya. Begitu juga saudara semua, perhatikan. Yesus izinkan sesuatu terjadi di Indonesia atau di kehidupanmu atau di keluargamu atau di financialmu dengan satu tujuan. Dia tidak sedang mau menjatuhkan kamu, sama seperti murid-murid. Tuhan kenapa Yesus kenapa tinggalin kita? Supaya kamu beriman. Begitu juga kalau sekarang keadaan lagi sulit. Artinya Yesus mau bawa kita ke iman yang lebih tinggi, katakan amin. Ya, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Karena tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ada satu cerita yang akhirnya murid-murid ini mentok, saudara. Jadi murid-murid ini dari melihat mujizat Yesus, satu hari Yesus bilang, kamu aku beri kuasa dan kamu pergi mengusir setan dan melakukan mujizat. Murid-murid itu dari pertama kali melihat Yesus melakukan sampai mereka yang melakukan. Mereka berdoa orang sembuh, mereka mengusir setan, setan itu keluar. Mereka dibawa ke level iman yang selanjutnya sampai satu ketika mereka mentok dan mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu, yaitu mereka harus dihadapkan dengan satu situasi, harus kasih makan 5.000 orang. Saudara tahu ceritanya? Mereka harus kasih makan 5.000 orang. Dan itu belum termasuk anak dan perempuan, saudara. Nah, cerita ini sangat menarik, saudara. Tesisnya dari sini, Matius 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Di sini ada angle berbeda yang Tuhan mau bawakan kepada kita semua. Ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia.
dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Itu ada 5.000 orang, saudara. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka bisa dapat memberi makanan di desa-desa. Perhatikan saudara. Bayangin you adalah murid-murid Yesus yang tidak mengenal iman, tapi mulai bertumbuh imannya karena kamu tahu Yesus sudah melakukan ini, melakukan itu. Lalu kamu sudah tumbuh lagi imannya sedikit karena kamu berdoa orang sembuh. Karena kamu mengusir setan-setannya keluar. Lalu kamu berada di kejadian ini dan Yesus ngomong sama kamu. Tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus kasih mereka makan. Ayo gimana? Mungkin kalau saya murid-murid saya akan ngomong begini dalam hati. Kalau perkara ngedoain orang nggak pakai duit. Kalau perkara ngusir setan nggak pakai duit. Katakan duit. Ini bukan suruh kita cinta duit ya. Tapi perkara kasih makan 5.000 orang butuh yang namanya dari mana duitnya? Perhatikan, mereka disetting sama Yesus menghadapi satu keadaan yang mentok. Mungkin mirip sama keadaan kita sekarang. Betul? Segala sesuatu butuh duit. Mau anak pendidikan tinggi butuh duit. Beli bakmi gak bisa gratis butuh duit. Segala sesuatu butuh duit. Ini keadaan udah disetting sama Yesus 2000 tahun lalu. Makanya kalau kita hadapin kesulitan di zaman sekarang, kita gak usah pusing. Karena ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau Yesus membawa murid-murid ke dalam keadaan itu, kalau Yesus bawa kamu sekarang ke ujung tanduk, ada sesuatu yang Yesus mau singkapkan buat kita semua. Nah saudara, kalau kita baca firman Tuhan, Matius 14 cerita tentang ini ditulis di Injil yang lain, kita harus masuk ke Injil yang Yohanes. Supaya kita bisa tahu detail ceritanya itu seperti apa. Yohanes 6 ayat 5-13, perhatikan baik-baik. Ayat 5, tadi Matius tulis seperti itu, sekarang Yohanes tulisnya begini, lebih detail. Di sini ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaannya apa saudara? Di mana beli roti? Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil, 200 dinar nggak cukup guru. Ayat 8, nah ada murid yang lain. Seorang dari murid-muridnya itu yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah kalau kita habisin saudara, di ayat yang 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi saudara bisa hitung mungkin 8.000 lah ya, atau 8.000 atau 10.000 saya nggak tahu. Lalu Yesus mengambil roti itu, dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wow, ternyata masalahnya selesai juga pada akhirnya. Nah perhatikan saudara, di ayat yang ke-7 dan yang ke-9, multimedia tolong ke ayat yang 7 dan 9. Yang di sini juga. Nah saudara perhatikan, cerita ini biasa dibawain pengkhotbah, you punya apa, you mengucap syukur, mujizat terjadi, betul? Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Yesus di sini mau nunjukin sesuatu buat kita. Perhatikan Filipus.
Dia tadi ditanyanya apa? Di mana beli roti? Pertanyaannya simple gak? It's very simple. Kalau saya tanya sama saudara, daerah Kemayoran, beli nasi babi paling enak di mana? Pademangan. Apa? Aliong. Wah, diberkatilah Aliong, semua beli ke sana nanti habis. Betul? Jawabannya gampang. Beli bakmi paling enak di Kelapa Gading di mana? Mungkin saudara jawab beda-beda, betul? Gading Permai lah, bakmi Bangka inilah, itulah semua segala macam. Pertanyaannya simple, tapi perhatikan. Kenapa Filipus jawabnya begini? Dia sudah tidak mampu mikir roti itu di mana, karena dia stuck sama yang namanya duit. Jadi dia dalam hatinya dia bilang, aduh ini si Yesus, ngapain nanya-nanya di mana, duitnya gak ada. Makanya dia bilang, roti 200 dinar, lu punya kita punya 200 dinar juga gak cukup buat orang sebanyak ini. Pertanyaannya simple. Kenapa Yesus mencobai Filipus? Bukan karena Yesus jahat, tapi karena Yesus tahu bahwa Filipus menggambarkan kita semua. Amin apa amin? Saya juga begitu. Pendeta juga butuh duit, betul. Hamba Tuhan butuh duit buat hidup. Buat sekolahin anak kita butuh duit, benar. Karena segala sesuatu butuh duit dan duit itu makin mahal, segala sesuatu makin mahal. Mau ada yang kasih kamu mimpi yang bagus, juga kita mikirnya apa? Duitnya dari mana? Yesus mau tunjukin bahwa ada jalan pikiran yang mungkin dimiliki sama orang Kristen, saudara dan saya, adalah jalan pikiran yang bergantung kepada hal-hal dunia dan berapa banyak yang kamu punya. Dan jalanan itu mungkin saya kasih nama adalah jalannya, pikirannya yang namanya mamon. Bahwa kamu gak bisa bergerak banyak kalau gak punya duit. Kamu gimana caranya bisa kerja di perusahaan yang besar kalau ijazahmu aja dari universitas tidak terkenal. Pikiran-pikiran seperti itu. Gimana caranya anakku bisa jadi benar? Gimana caranya dia bisa sekolah ke luar negeri? Gua duit aja gak punya. Jalan-jalan pikiran yang menuju kepada jalan buntu. Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa kita sebagai orang Kristen kadang-kadang suka ke sana. Nah tapi ada satu lagi murid yang namanya Andreas. Dia jalan pikirnya gak ke sana, betul? Dia jalan pikirnya begini. Ini guru gua, si Yesus, dia beda dari yang lain. Gue lihat dengan mata kepala sendiri. Dia bisa menghardik badai. Satu hari gue diurapin sama dia. Gue takut-takut doain orang. Itu orang sembuh. Ini orang gak biasa. Karena itu Andreas punya jalan pemikiran yang berbeda. Bahwa dia bilang begini. Yesus guru, ada anak kecil. Punya 5 roti 2 ikan. Tapi, perhatikan. Tapi ini juga gak bakal cukup buat orang sebanyak ini. Artinya dia juga takut-takut. Dia gak bodoh, dia tahu 200 dinar aja gak cukup. Apalagi 5 roti 2 ikan. Tapi dia punya pemikiran begini. Jangan-jangan jawabannya bukan cari duit lebih banyak. Jangan-jangan jawabannya bukan berusaha lebih keras lagi. Jangan-jangan jawabannya cuman percaya sama Yesus, katakan amin. Makanya saudara, dari awal tahun gembala kita bilang apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan-jangan jawaban buat di dunia adalah perkara yang di atas, saudara. Karena mau bagaimana you pikir di sini lu mau solve, lu punya problem, gak bisa, mentok. Jangan-jangan jawabannya cuman percaya sama yang namanya iman kita sama Yesus Kristus. Kasih dia kemuliaan. Jadi saudara sudah ngerti bahwa Yesus menyodorkan 2 jalan. Saya boleh minta keyboard untuk iringi saya.
Nah saudara, pertanyaan saya kepada saudara sekarang. Jalan mana yang kamu pilih? Yesus gak maksa loh. Percaya sama saya, udah percaya aja sama. Yesus gak maksa. Tapi pertanyaan saya buat saudara semua sekarang ini. Apapun masalah di depan matamu. Apapun ketidakpastian yang kamu gumulkan. Terutama di sini saya berbicara kepada kepala rumah tangga. Saya juga kepala rumah tangga. Kita nggak tahu Indonesia kemana. Kita nggak tahu masa depan bagaimana. Tapi saya mau bertanya kepada saudara sekarang, pribadi lepas pribadi. Jalan mana yang kamu pilih? Kamu pilih kekuatanmu sendiri? Kamu pilih, gue banyak duit, tenang aja. Yang penting investasi. Gue beli deh tuh Ethereum. Satu-satunya kripto yang belum naik kan itu. Yang lain kan semua udah naik. Jangan dibeli kan? Apakah kita pikirannya ke sana? Oh gak masalah, gue punya banyak properti ini semua segala macam. Oh aku punya network, aku kenal dia. Aku kenal si itu, aku kenal si itu. Apakah kita pilih jalan itu? Atau kita pilih jalan satu lagi? Kita bawa segala keterbatasan kita kepada yang namanya Yesus. Yang mana yang kamu pilih sekarang ini buat kehidupanmu? Karena firman Tuhan bilang kamu tidak bisa mengabdi sama dua Tuhan. Karena kamu akan mengasihi yang satu dan kamu akan membenci yang satu. Artinya kamu akan lebih dekat ke yang satu dan kamu akan lebih jauh sama yang satu. Yang mana yang saudara pilih? Kesulitan zaman sekarang real, benar saudara? Tarik keadaan ini kepada kehidupanmu sekarang. Saya jujur-jujuran ya, jangan anggap saya pendeta dah. Segala sesuatu mahal bener. Saya gak sadar loh udah 5 tahun harga listrik naik terus. Bener gak? Perasaan udah sama pakainya, kagak pernah berubah. Naik terus dia. Sekali-sekali turun kayak bener gak? Kita doa bareng ya. Sekali-sekali turun listrik harganya. Tapi gak pernah kejadian. Di sini saya lihat banyak yang muda. Udah pergi ke seberang tuh luksus. Lihat harga kawin. Murah mahal. Mahalnya bukan main. Sekali flu ke dokter, ke rumah sakit. Habis berapa sekarang? Gopeceng? Citpe? 700.000? Habis begitu aja. Premi asuransi satu keluarga 4 orang, sebulan bisa 7 juta, bener? Bisa gak ya kita bayar cicilan KPR 20 tahun? Bisa gak ya? Bener gak? Yang sales, yang kerja sales, udah tahu orang susah keluar duit. Target dinaikin terus, bener? Gue disuruh kerja, bikin orang keluar duit. Udah tahu orang lagi nyimpen duit. Karena semua orang sama. Waduh gelap nih, gak tahu mau ngapain. Akhirnya nabung, ngumpulin duit, betul? Nah masih kerja sales lagi kita. Keadaan buat saya juga mengkhawatirkan. Karena itu, ini adalah pertanyaan yang saya tanyain kepada diri saya. 2025 saya mau hidupnya gimana? Saya mau kerja lebih keras, saya mau cari koneksi lebih keras supaya saya bisa lebih hebat lagi di marketplace. Saya mau cari partner bisnis lagi kah? Supaya saya aman kehidupannya. Atau saya datang ke Tuhan dan saya berkata, ini hidup saya. Kamulah yang menanggung hidupku. Yang mana yang saudara pilih? Kalau saudara pilih yang ini saudara, bisa dibilang ini milih security daripada uang, daripada apa yang kamu punya, dari resources yang kamu punya. Saya cuma mau bilang, uang itu terbatas. Amin. Sekali lagi, uang itu terbatas. Kita perlu uang, saya nggak bilang kita nggak perlu uang. Uang bisa sekolahin anak ke luar negeri, tapi dia nggak bisa kasih karakter buat anak kita. Betul? Dia bisa beli obat, dia nggak bisa beli kesehatan.
Dia bisa beli makan, nggak bisa kasih nafsu makan. Dia bisa beli pendidikan, betul? Nggak bisa kasih hikmat. Saya mau kasih tahu, zaman sekarang yang kita butuh itu hikmat. Bukan kepintaran, bukan S1, S2, S3. Yang kita butuh adalah hikmat. Dan hikmat datang daripada Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, tapi kita nggak sadar, kita kesini terus. Kalau gue bisa keluar negeri, amanlah hidup gue. Siapa bilang? Kalau kesini yang aman, kamu dapat hikmat. Betul? Uang bisa bikin kita punya segalanya, tapi nggak bisa bikin kita merasa cukup, benar? Semakin kamu punya banyak, semakin kamu merasa nggak cukup. Dia bisa beli koneksi yang namanya uang, dia nggak bisa beli persahabatan. Salomo pernah bilang, persahabatan itu luar biasa. Itulah yang dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita, bukan si duit. Jadi yang mana yang kita pilih karena kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Saya rasa saudara harus memilih sama seperti saya jalan yang satu kepada Yesus yang namanya adalah jalan iman. Kasih tepuk tangan buat dia. Karena itu saudara, saya pengen bangkitkan imanmu. Saya pengen saudara belajar dari firman ini bagaimana stretch kita punya iman saudara. Iman apa yang harus kita miliki. Ya, secara cepat ada 3. And then we close the sermon. Ada 3 macam iman yang saudara harus punya. Saya nggak enak yang ngomongnya ini tipe iman 1, iman 2, iman 3. Tapi ini adalah iman yang kita bisa lihat dari karakter-karakter Alkitab. Yang kita bisa belajar untuk survive. Yang katanya di tempat gelap seperti ini saudara di dunia. Yang pertama, saya tulis atau saya namakan adalah iman pribadi atau personal faith. Apa itu iman pribadi dan personal faith? Iman pribadi atau personal faith adalah iman yang dibangun berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Adalah iman yang kamu bangun sendiri atas pengenalanmu akan Tuhan itu siapa. Saudara ingat waktu kita COVID kemarin? COVID sama dengan krisis, betul? Krisis nggak harus datang dalam bentuk COVID. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami krisis. Gak usah dalam bentuk COVID. Tapi krisis selalu mau menunjukkan kepada kita apa yang terpenting sebenarnya. Waktu COVID semua orang harus masuk ke dalam rumah, benar? Isolasi balik semua ke dalam rumah. Karena itu Tuhan ngomong sebenarnya sama dunia lewat COVID bahwa yang terpenting itu bukan di luar cari kangtau. Tapi adalah masuk ke dalam rumah dan perhatikan keluargamu. Krisis selalu mau kasih tahu apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah waktu kita COVID, saudara tahu gereja harus go online, betul? Kamu menyembah gak seperti tadi. Dengar firman juga cuma dengar. Kamu bisa sambil makan somai. Dan kita tahu begitu COVID selesai, gereja dibuka kembali. Saudara tahu bahwa ada orang-orang yang tadinya ada sekarang sudah tidak ada, betul? Seperti ada pergantian. Yang dulunya datang ke gereja dengan rutin, tiba-tiba mereka nggak ada. Kenapa? Karena bisa jadi orang Kristen imannya dibangun bukan terhadap pengenalan, tetapi imannya adalah iman keroyokan. Betul? Kamu ke gereja karena yang ke gereja rame. Kamu bilang Tuhan baik karena sebelahmu bilang Tuhan baik. Kamu mengucap syukur karena worship leader suruh. Kamu datang, imanmu dibangun keroyokan, tapi begitu COVID ngehit, lu sendirian, iman kita luntur. Betul? Karena itu iman harus dibangun dari pengenalan akan Tuhan. Satu orang yang paling mengenal Tuhan menurut saya saudara, dia adalah Abraham, Ibrani 11, 8-11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa saudara? Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. You juga gak tahu soal masa depan, betul? Sama kayak Abraham. Tapi bagaimana dia bisa beriman? Perhatikan ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman, perhatikan.
Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, perhatikan. Karena Abraham kenapa bisa punya iman? Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa saudara? Setia. Artinya iman Abraham bukan iman yang transaksional. Tuhan saya taat, kamu kasih saya ini. Tapi Abraham benar-benar mengerti, kenal siapa Tuhannya. Dia bisa bilang, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dari situlah iman dia punya iman yang personal. Sehingga dia tidak perlu yang namanya kejelasan. Kepercayaan kepada Tuhan cukup buat dia menjalani kehidupannya. Itu Abraham. Punyakah saudara iman yang personal sama Tuhan? Apakah saudara lebih pengen kepastian? Atau saudara pilih kepercayaan? Gimana caranya percaya sama Tuhan? Adalah dengan mengenal karakternya dia. Karena kepercayaan dibangun di atas karakter. Kalau ini karakter, kepercayaan tuh selalu di sini dibangun. Kalau karakternya you gak bisa percaya, bobrok nih orang karakternya, lu gak bisa percaya kan? Tapi kalau kamu kenali siapa Tuhan, kalau kamu rajin baca firman-Nya. Jadi kalau kamu baca firman Tuhan, jangan cuma baca, lihat kejadiannya begini. Oh mujizatnya begini, oh yang baik buat saya begini. No. Pelajari di dalam Alkitab, kenapa Tuhan ngomong itu? Kenapa Tuhan berbuat ini? Kenapa ini diizinkan Tuhan terjadi? Di situ kamu bisa dapat gambaran bahwa Tuhan itu seperti apa. Saudara, saya mau kasih tahu. Kenal orang yang kamu bisa lihat aja susah, bener? Suami istri saling mengenal seumur hidup, bener gak? Ada orangnya aja kamu sulit mengenal, apalagi kamu disuruh mengenal yang kamu gak bisa lihat. Dan kamu masih males baca Alkitab lagi. Kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, gereja ini selalu bilang kamu harus baca firman, baca firman, baca firman. Sampai di situ disediain Alkitab, bener? Bukan buat keren-kerenan atau apa, supaya saudara mengenal siapa Tuhanmu, sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi, karena kamu punya iman pribadi, kamu tahu dia adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. So, kamu harus miliki iman ini, iman personal, mulai kembali. Jadi gini, daripada lu liatin itu kripto, daripada lu liatin stok, mendingan lihatin firman Tuhan, betul. Di situ kamu dibangun suatu dasar kokoh yang gak tergoncang sama badai. Kan saya sudah bilang, jangan-jangan obat untuk masalah dunia yang begitu nyata adalah iman kita sama Yesus. Yang kedua, saudara, kita harus punya atau bisa mengkokohkan iman. You need to have a strong faith. Katakan strong faith. Strong faith ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi iman dibangun berdasarkan pengenalan, yang ini adalah iman yang dibangun berdasarkan pengalaman. Kalau kamu mengalami Tuhan di dalam keseharian hidupmu, ada jejak-jejak Tuhan, betul. Saya gak pernah lupa misalnya. 10 tahun lalu terjadi mujizat dalam kehidupan saya. Dan saya tahu betul itu Tuhan. Itu pengalaman. Kalau you punya itu terus. Jangan ngomong cuma 10 tahun lalu, betul. Minggu lalu juga Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar dapat pengalaman itu. Kamu punya strong faith. Bahwa sampai minggu lalu, sampai kemarin, Tuhan masih melakukan sesuatu. Bisa gak kita merasakan itu, saudara? Kita harus belajar sebagai orang Kristen. Kalau ditanya hari Sabtu, kemarin Tuhan lakuin apa dalam hidup? Kamu bisa jawab. 2 hari lalu Jumat, Tuhan lakukan apa dalam hidup? Kamu bisa jawab. Kamis, Tuhan lakukan apa kemarin? Kamu bisa jawab. Kamu akan punya iman yang kokoh, saudara. Betul? Iman yang kokoh ini adalah iman yang kamu butuhkan untuk kamu berjuang sendirian di dalam dunia. Betul? Kadang-kadang kita punya masalah, semua orang kagak ngerti. It's personal. You have your own battle, betul?
Sama kayak seorang petinju. Dia kalau setiap belum bertanding, dia selalu ditemenin sama coachnya. Ada sparring partner. Tapi begitu dia maju ke dalam ring pertandingan, saudara tahu ya. Wah, kelap-kelip. Dia harus jalan sendirian. Dan sampai di ring dia harus bertarung sendirian. Bukankah hidup kita juga begitu? Apa jadinya kalau kita tidak bisa menguatkan iman kita? Apa jadinya kalau kita nggak punya pengalaman sama Tuhan? Karena itu saudara, jangan hidup rutinitas. This is important. Saya tahu kamu bisa, kamu ahli, kamu sudah biasa melakukan rutinitas kehidupanmu. Tapi jangan bangun tidur, langsung ngecek WhatsApp ini apa segala macam, mandi, sarapan langsung cabut. Tapi bagaimana sekarang kalau kita coba melibatkan Tuhan dalam keseharian kita? Tuhan, sekali bangun tidur, Tuhan, I want something different today. Saya mau berkati satu orang, kirim orang itu ke hari ini buat saya. Kalau hari ini gak terjadi apa-apa, you besok doa lagi seperti itu. Ngerti gak? Dari kejadian sehari-hari kita, libatin Tuhan. Disitulah kamu berasa bahwa Tuhan itu setiap hari ada di dalam kehidupan kita. Cara paling gampang mengalami Tuhan adalah mengucapkan firman Tuhan, janjinya Dia. Kita hari Senin kalau bangun tidur yang muda-muda, aduh Senin lagi. Gue ketemu lagi sama bos gue tuh, gue udah empet bener. Tapi bagaimana kalau kita lakukan firman Tuhan? Kita perkatakan firman Tuhan, begitu bangun tidur, keinget bos. Tetapi segala perkara dapat kutanggung. Amin. Begitu bangun ketemu bos, aduh tadi ini itu. Hari ini aku akan jadi berkat, aku akan jadi garam dan terang buat dia. Perkatakan firman Tuhan, and then you will experience perkara-perkara aneh, perkara-perkara sorga dalam kehidupanmu. Dan itulah yang kamu pakai untuk kamu berjuang, yang katanya di Indonesia gelap ini. Kamu gak takut berjuang sendirian, karena kamu tahu ada jejak-jejak Tuhan di setiap hari di dalam kehidupanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah iman yang benar. This is hard. Ya. Yang terakhir adalah iman yang benar atau genuine faith. Perhatikan. Saya akan selesai di sini poin, tapi saya masih ada satu kesaksian. Kalau kamu punya iman karena kamu mengenal siapa Dia. Dan kamu punya iman karena kamu mengalami Tuhan. Kita sebagai orang Kristen kudu punya iman yang ini. Iman ini iman apa? Ini adalah iman yang berkata begini, perhatikan. Ini susah, ini hard. Tapi ini adalah iman yang bikin kita berkenan, yaitu gini. Kalau saya sudah beriman, tetapi tidak terjadi sesuatu dalam kehidupan saya tetap akan memuji menyembah Dia dan mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kasih tepuk tangan buat Dia. Tanpa iman seseorang tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Karena siapa yang mau iman harus yakin bahwa Dia ada. Dan Dia memberikan upah. Tapi iman bukan dipakai buat kita dapat jalan keluar, saudara. Iman yang benar adalah iman yang kamu tetap bisa bilang, apapun yang terjadi dalam hidup saya, walaupun saya tetap sakit, ternyata duri dalam daging ini gak bisa keluar, saya tetap akan menyembah Tuhan Allah kita. Itu adalah iman yang benar. Dan saya ada satu kejadian dulu mengalami hal seperti ini, saudara-saudara pasti mungkin udah tahu ya. Saya mah udah sering kesaksian, saya sampai udah lupa di ibadah mana saya udah kesaksian apa. Tapi gak apa-apa ya, saya ulang sedikit kalau ada saudara yang sudah pernah dengar. Ini adalah kejadian waktu istri saya gak bisa hamil-hamil, saudara, kita udah tunggu 4 tahun. Di Jerman, waktu itu masih di Jerman, dokter bilang istrimu gak bakal bisa hamil. Dicek ada sel yang berbeda namanya endometriosis. Dan sel itu adanya di saluran terun istri saya. Jadi kalau sperma saya lagi berenang, saudara, ke saluran telur itu spermanya pasti mati. Sampai Indonesia, itu kita gak punya anak tuh. 2 tahun mau ke 3 tahun. Dari Jerman akhirnya balik ke sini 2019. Di sini kan dokter-dokter yang kandungan itu, oh kamu mau punya anak kembar gak?
kembar 2, kembar 3, semua segala macam. Wah, saya sama istri saya hebat bener nih dokter. Ya udah saya seneng ya, saya percaya aja kita coba segala macam. Gak punya anak saudara. Sampai istri saya udah desperate. Dan akhirnya dokter bilang ya udah inseminasi deh. Pas lagi hari inseminasi di USG sama dokter tuh istri saya bilang, wah telurnya gede-gede. Mau kembar gak? Dia bilang jangan dulu. 1 aja. Gak pernah punya anak. Kita udah seneng gitu ya, diinseminasi. Gak terjadi apa-apa. Akhirnya kita coba lagi. Tiba-tiba waktu itu istri saya tiba-tiba positif. Tapi 1 bulan, 1,5 bulan kemudian harus keguguran. Saya harus temenin istri saya, waktu itu ingat banget. Dia tiba-tiba bilang lagi di ranjang. Saya kayaknya ada yang mau keluar nih, aduh apa Tuhan, jangan-jangan terjadi sesuatu. Ya udah betul dia duduk di toilet dan kemudian darah itu bakal janin itu keluar semua. Saya udah ngeri lihat muka istri saya karena istri saya mukanya udah nggak tahu antara marah, sedih segala macam campur jadi satu. Selesai dari WC. Saya sebagai suami yang baik dan hamba Tuhan, saya mau ajak dia berdoa dan dia bilang, lu udah gak ada berdoa-berdoa lagi deh di tempat ini. Istri saya sampai ngomong begini, Beb, lu, kita gak pernah sekalipun telat perpuluhan. Dari kita umur belasan ikut Tuhan. Tapi 1 anak aja Tuhan gak kasih, dia ngomong begitu. Saya inget banget, gak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Dia gini lagi ke saya, lu, saya udah digituin sudah sama istri saya. Lu waktu di Jerman, lu dapet tawaran kerjaan yang lebih bagus di Munich. Tapi gara-gara lu mau pelayanan tuh di gereja lu, di GBI Berlin. Karena lu mau mengabdi di sono, lu tolak semua kerjaan di luar kota Berlin. Sehingga gaji lu segitu-segitu aja. Demi mau ngurusin rumah Tuhan. Sekarang apa yang kita dapat? Waduh, saya udah pusing saudara karena istri saya udah bilang seperti itu. Dan saya gara-gara ribut, saya keluar dari rumah sebentar, saya pergi ke taman saudara. Dan saya sempat betul ada nanya sama Tuhan. What should I do? Kamu ini hidup apa enggak? Are you there? Saya tanya ke Tuhan. Kamu ada gak sih? Kita udah gawat banget saudara. Dan akhirnya saya sampai pulang ke rumah, istri saya udah mukanya gak karuan ya. Untung istri saya gak ada nih. Tapi saya suami gila, saya ambil gitar saudara. Waktu saya ambil gitar, apa? Lu masih berani mau PW-PW di rumah? Udah gak ada Tuhan-Tuhanan di rumah. Saya bilang, terakhir. Kalau kita PW dan Tuhan gak ngomong apa-apa, stop kita, udah. Aku akan temenin istriku. Mungkin aku gak bisa ke gereja atau gimana segala macam. Aku ambil gitar, aku praise and worship 1 lagu. Dan waktu saya nyanyi 1 lagu itu, Roh Kudus bilang ke saya, apakah kamu betul-betul mengingini anak sebegitu besarnya sehingga sukacita bahwa kamu memiliki Yesus lebih besar, lebih kecil daripada kamu memiliki anak. Ngerti gak? Roh Kudus ngomong gitu ke saya. Kamu bukannya udah punya Yesus, tapi kok kamu begini? Bukankah dia hadiah yang terbaik? Tapi sekarang kamu pengen anak sampai sebegitunya. Saya langsung tertegur dan waktu itu saya langsung berdoa. Saya langsung ngomong begini sama istri saya. Apapun yang terjadi, Beb, ingat gak waktu kita terima Tuhan? Bagaimana Tuhan itu mengubahkan hidup kita sampai sekarang. Bagaimana Tuhan itu, rohnya Tuhan itu ada di dalam kita loh. Kita bersuka cita karena rohnya Tuhan loh. Kenapa? Karena kita pengen punya anak sampai kayak gini. Saya waktu ngomong sama istri saya, walaupun kita gak punya anak, kita tetap akan menyembah Tuhan, saya bilang. Walaupun selama-lamanya kita gak punya keturunan,
Tapi ayo kita berusaha gandengan sama-sama bahwa hidup ini tetap bisa bahagia dan penuh karena kita punya satu nama yaitu Yesus Kristus. Dan waktu itu saya bilang begitu, istri saya nangis, kita jalanin kehidupan seperti biasa. 6 bulan kemudian saudara, gak ada angin, gak ada hujan, gak pakai dokter ini segala macam. Tiba-tiba istri saya hamil dan sekarang anak kami udah 2, kasih kemuliaan buat Tuhan. Present worship team boleh maju. Mature faith. Kita tutup di sini. Amin saudara. Mature faith. Yang mana yang kamu pilih? Kamu pilih mau percaya Yesus atau kamu pilih kekuatanmu sendiri atau cara-cara yang dunia kasih atau kamu bergantung sama apa yang namanya duit? Yang mana yang kamu pilih? Kalau kamu pilih iman, miliki iman pribadi, personal faith. Berdasarkan pengenalan akan Tuhan, riset kembali kehidupanmu, bangun mesbah keluarga di rumah, baca Alkitab, 1 hari 1 pasal, ikut GBA ke, ikut Komsel ke, apapun kamu jabanin demi mengenal siapa yang menciptakan kita. Lalu kamu punya iman yang kokoh, a strong faith, di mana kamu libatkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-harimu. Dan satu lagi, kalau saudara pengen stretch your faith, milikilah iman yang benar. Apapun yang terjadi, doa boleh dijawab, doa nggak boleh dijawab, atau apapun yang terjadi, terserah. Yang penting saya tahu betul, saya sudah mencoba untuk beriman, saya tahu Tuhan disenangkan, dan yang namanya Yesus Kristus adalah pribadi yang cukup dalam kehidupan saya. Berikan kemuliaan buat Dia, mari kita bangkit berdiri. Ref lagu yang tadi ya, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Apapun masalahmu, Yesus adalah jawabannya saudara. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saya mau bilang satu hal, buat saudara, pejamkan matamu tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun masalahmu, kalau saudara punya pergumulan segala sesuatu, taruh tanganmu di dada dan terima kata dari Tuhan seperti ini. Tuhan yang mengasihi kita itu, Dia adalah Tuhan yang mampu. Dia adalah Tuhan yang kuat. Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang gak pernah kekurangan cara. Dia adalah Tuhan yang kreatif. Dia adalah Tuhan yang penolong. Dia adalah Tuhan yang murah hati. Dia adalah Tuhan yang penyembuh. Dia adalah Tuhan yang pemulih. Dia ada untuk merestorasi kehidupan kita semua. Kita nyanyikan dari dalam hatimu pakai iman. Kau turun tangan memberikanku. Angkat tanganmu saudara. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Angkat tangan kita. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapa, kami sudah belajar tentang iman Tuhan. Apapun keadaan di depan kami, apapun yang gelap, apakah finansial kami gelap,
segala sesuatu gelap. Mungkin di Indonesia dibilang gelap, apapun gelap, marketplace gelap. Tapi kami tahu bahwa kami punya sesuatu dalam diri kami yang namanya iman. Dan itu adalah terang itu sendiri. Sehingga kami gak usah takut, kami berjalan ke depan. Karena kami punya Tuhan yang bisa buka jalan-jalan kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang bisa menolong kami. Kami tahu Tuhan segala cara itu akan sia-sia. Karena itu cara satu-satunya yang kami mengerti sekarang adalah percaya lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu telah disampaikan. Thank you Jesus, thank you Father. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Para asyir akan membantu. Mari kita persiapkan roti kita. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita persiapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada menang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkatlah tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang dilakukan, Tuhan buatnya berhasil dan beruntung. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didilah anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan.
Yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua diberkati, amin. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pastor Randy. Kiranya Tuhan berkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Kini saatnya kita akan memberi persembahan. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dengan memastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan, lalu dilanjutkan oleh doa tutup dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati untuk doa. Selamanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan pada kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Randy ya Bapa. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau jaga, Kau lindungi keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang terikat Kau lepaskan Bapa. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami. Kami akan membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita.
Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua,
Ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.